Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Dewan juri yang agung, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pernahkah kita melihat perubahan pada kupu-kupu? Kupu-kupu yang terbang dengan indah. Seekor binatang yang dilahirkan dengan keadaan paling rendah. Kehadirannya dianggap musibah, dipandang dengan sebelah mata. Tapi apa setelahnya datang berkah? Kupu-kupu itu berubah menjadi seekor binatang yang sangat sempurna, mengalami masa hidup yang sangat panjang di dalam kepompong. Pada saatnya tiba, kebahagiaan membuncah. Kata kebahagiaan inilah yang akan membawa manusia mencapai kesejahteraan hakiki. Untuk apa kaya tapi hidup sebatang kara? Untuk apa terhormat tapi susah bertaubat? Untuk apa terpandang tapi hidupnya meradang? Mending bahagia asalkan sejahtera. Siapa yang tidak mau hidupnya sejahtera? Sayakah, Andakah, atau merekakah? Saya yakin semua ingin hidup sejahtera. Dari ungkapan di atas, maka perkenankanlah saya menyampaikan syarahan Quran dengan tema membangun kesejahteraan umat. Di dalam Al-Quran terdapat kisah Nabi, di antaranya Nabi Yusuf, yang di mana Nabi Yusuf dilemparkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya sendiri dan disusul pemenjaraan oleh penguasa Mesir. Semua itu harus dilalui oleh beliau untuk mendapatkan kebesaran dan kemuliaan sebagai nabi. Sehingga beliau dimuliakan oleh umatnya pada saat itu, bahkan sangat dihormati oleh masyarakat saat ini. Dari kisah Nabi Yusuf, banyak ajaran yang dapat kita ambil. Di antaranya, bahwa penderitaan merupakan suatu kebahagiaan yang masih terselubung dalam diri penderitanya. Dan sebagaimana yang Allah jelaskan
dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Berselindung aku kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan tiadalah kami menciptakan kamu, melainkan menjadi rahmat bagi sealam semesta. Kata rahmah, terdapat dua penafsiran yang terdapat dalam kitab tafsir Ibnu Qayyim. Pertama, Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat alam semesta. Yang kedua, agama Islam diberikan oleh Allah untuk menuntun kita menuju kesejahteraan di dunia maupun di akhirat nanti. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Islam, bagaimana caranya agar kita hidup sejahtera? Jawabannya adalah sebagai berikut. Pertama, membangun kesejahteraan melalui sistem hukum. Hukum Islam terdapat 4 buah sumber. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga qiyas, yang keempat ijma'. Hukum yang ada di dalam suatu negara harus bersumber kepada 4 hukum Islam agar hidup masyarakatnya sejahtera. Yang kedua, membangun kesejahteraan melalui sistem ekonomi. Sebagaimana yang telah kita ketahui, di saat ini telah banyak berdirinya Baitul Mal wa Tamlil atau bank-bank dalam sebuah negara. Bukan hanya negara kita, tetapi juga negara-negara barat yang ada di sana. Untuk itu, kita harus adil dalam melaksanakan lembaga tersebut. Jika sedikit saja terdapat kecurangan, maka hidup negara itu, masyarakatnya tidak akan sejahtera. Yang ketiga, membangun kesejahteraan melalui sistem politik. Agama Islam telah mengajarkan bahwa dalam berpolitik itu harus adil, harus jujur dan bertanggung jawab. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran, bahwa agama Islam menjadi penopang dan pendorong kesejahteraan dalam berpolitik dan aspek kehidupan lainnya, atau yang disebut dengan baldatun thayyibun wa ghafur.
terdapat 3 tujuan. Yang pertama, agama Islam sebagai pendorong kualitas SDM, sehingga sumber daya manusia dapat meningkat dengan pesat. Oleh karena itu, marilah kita berpatokan kepada Al-Quran. Bagaimana cara kita meningkatkan SDM Indonesia? Yang kedua, meningkatkan kreatif dan kreasi masyarakat. Yang ketiga, sebagai penuntun hidup rukun umat Islam, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga negara-negara yang mempercayai Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jika kita telah mendapatkan kesejahteraan, maka kita tidak boleh melampaui batas kebahagiaan. Sebagaimana yang kita ketahui, jika kita melampaui batas kebahagiaan, maka akan datang kesedihan setelahnya. Sebagaimana yang disebut dengan hukum alam. Dan jika kebahagiaan belum datang kepada kita, maka berusahalah dan terus berijtihad dalam jalan Allah untuk mencapai kesejahteraan dengan kebahagiaan yang bersabar tersebut. Dapat disimpulkan, untuk membangun kesejahteraan rakyat ataupun umat, maka kita harus memperhatikan 3 aspek. Yang pertama, aspek hukum. Yang kedua, aspek ekonomi. Dan yang ketiga, aspek politik. Dan jika kita telah mendapatkan yang namanya sejahtera, maka jangan sekali-kali kita melampaui yang namanya kebahagiaan. Mungkin sekian syarahan dari saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.